Pemirsa, kita ke informasi pertama. Gudang penyimpanan aki di Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Penyebab kebakaran dengan nilai kerugian miliaran rupiah diselidiki polisi. Sebuah gudang penyimpanan aki di Jalan Kapitan, Sukatani, Tapos, Kota Depok terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api membesar sehingga menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas kerahkan sekitar 25 personil dan 9 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 3 jam kemudian. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ganti ban di jalan, mobil di Goa, Sulawesi Selatan dilalap si jago merah. 6 penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Rekaman video amatir warga memperlihatkan saat mobil minibus terbakar di jalan saat sopir sedang mengganti salah satu ban yang bocor. Api seketika membesar, membuat penumpang yang berada di dalam mobil panik. Sejumlah warga pun berusaha memadamkan api dengan pasir dan alat seadanya. 6 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil saat api mulai membesar. Api baru bisa padam setengah jam kemudian setelah mobil pemadam diturunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari korek api yang meledak di dalam tas salah satu penumpang dan menyambar ke bagian mobil. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Hukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kejahatan, pemirsa. Baru dinobatkan jadi kota teraman kedua di ASEAN, Jakarta belum bebas dari kejahatan jalanan. 2 remaja berboncengan motor dibegal di Sawah Besar, Jakarta Pusat. CCTV merekam detik-detik saat 2 remaja berboncengan motor dipepet 2 motor lainnya di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi dini hari tepat di depan halte busway Jembatan Merah. Kawanan pelaku yang berjumlah 4 orang memberhentikan motor korban. 1 pelaku merampas sepeda motor dan 1 lainnya meminta ponsel korban. Korban yang ketakutan tidak bisa melawan karena pelaku mengancam dan mengacungkan celurit. Hasil penyelidikan sementara, para pelaku diduga merupakan satu komplotan yang sama dengan pembegal petugas damkar beberapa waktu lalu. Sebelumnya 4 pelaku pembegalan petugas damkar sudah diringkus di sebuah hotel di Jakarta Utara, sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Begal jalanan masih marak menjadi ironi di tengah prestasi Jakarta baru-baru ini. Laporan Global Residence Index, Jakarta baru dinobatkan sebagai kota teraman kedua di ASEAN, melampaui kota-kota besar lain seperti Bangkok dan Kuala Lumpur. Sementara posisi pertama ditempati Singapura. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi pengeroyokan disertai penodongan senjata api terjadi di Pangkas Rambut di Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya korban dan pelaku berselisih di jalan raya. Terekam kamera pengawas di sebuah pangkas rambut di Jalan Mustafa, Medan, Sumatera Utara terjadi aksi keributan dan baku hantam. Awalnya korban dengan rekannya hendak pulang, namun di jalan tiba-tiba sejumlah orang langsung memberhentikan laju kendaraan mereka dan menodong dengan pistol. Takut akan dibegal, mereka pun langsung tancap gas dan kabur ke tempat usaha pangkas milik temannya. Tak berselang lama, 4 orang datang dan langsung memukuli pria yang menggunakan kaos singlet putih. Pria berkaos hitam sempat mengeluarkan senjata dan mengancam ke arah pria yang menggunakan kaos singlet sebelum akhirnya terjadi aksi pukul-pukulan dan baku hantam. Pasca kejadian, korban membuat laporan ke Propam Polda Sumut karena menduga pelaku merupakan oknum polisi karena dalam video sempat menyebutkan nama Polres. Mereka palang kami pakai motor MX. Mereka sambil todong pistol lagi kepada kami di jalan itu.
Ketakutan kami kirain itu benaran begal motor, Bang. Begal motor kami kirain itu mereka. Makanya kami tancap gasnya. Mereka terus kejar kami sini sampai di lokasi pangkas ini, Bang. Nah, lebih jelasnya lagi di video itu, Bang. Jadi kami kehilangan kendalinya, Bang. Bahkan sampai sempat kami tahan mereka di depan, Bang. Cuman yang ini Bruce itu langsung serang kawanku yang singlet putih. Nah, torong pistol lagi di sini. Terjadilah baku hantam di sini, Bang. Belum diketahui pasti penyebab keributan ini terjadi, namun korban mengalami luka lebam di sekujur badan akibat dikeroyok oleh pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Sekelompok preman melakukan pungutan liar atau pungli di wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Pengunjung diminta hingga Rp50.000 untuk menikmati pemandangan air terjun. Asuransi melaku. Lihatin aku bayar lek bayar aja dilebokno. Ayo. Apa masuk. Kano tiga nih. Tiga teh. Apa? Limo. Kak, tiket ambil. Itu. Aksi pungli yang dilakukan sejumlah orang kepada pengunjung wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang viral di media sosial. Dalam rekaman video ini, nampak sejumlah orang yang diduga preman kampung meminta para pengunjung wisata untuk membayar Rp20 hingga Rp50.000 jika ingin menikmati pemandangan air terjun dari bawah. Padahal para pengunjung sudah membayar tiket masuk di loket resmi dari pengelola yang berada di pintu masuk wisata. Anggota Polres Lumajang merespon cepat aksi yang meresahkan wisatawan ini, meringkus 4 orang yang diduga preman kampung. HP-nya lepas. HP-nya taruh. Iya, Pak. Iya. Saya bawa Polda sekarang. Saya bawa Polda. HP-nya taruh. Jalan dulu. Bentar, Pak. Empat orang yang diduga preman langsung digelandang ke Polres Lumajang. Pungli yang dilaksanakan beberapa orang terkait dengan tiket yang di lokasi wisata Tumpak Sewu. Kemarin diadakan pengecekan dari Polsek juga bergabung dengan Polres. Didapati ada 4 orang yang kita amankan di Polres Lumajang. Praktik-praktik pungli yang dilakukan oknum preman kampung ini dikhawatirkan akan merusak citra wisata air terjun Tumpak Sewu yang sudah terkenal hingga mancanegara. Polisi terus berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kecelakaan tragis terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Pelajar SMP tewas ditabrak truk. Korban berboncengan bertiga jatuh terpleset saat berusaha menyalip kendaraan di depan. Kamera CCTV merekam kecelakaan antara truk tronton dengan motor berboncengan 3 di jalur lingkar selatan, tepatnya di Kelurahan Randusari, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Seorang pelajar SMP negeri di Kota Pasuruan meninggal dunia setelah sepeda motor yang ditumpanginya terjatuh dan terlindas truk tronton dari arah berlawanan. Menurut warga, kecelakaan bermula saat sepeda motor berboncengan 3 melaju dari arah Karangketuk menuju ke selatan, lebih tepatnya Kebon Agung. Setibanya di lokasi, pengendara mencoba mendahului kendaraan truk besar di depannya. Namun diduga tidak memiliki ruang gerak yang cukup, sepeda motor kehilangan kendali dan terjatuh. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk tronton yang dikemudikan Agus Supriyanto. Salah satu penumpang yang berada di posisi paling belakang terjatuh ke badan jalan dan langsung terlindas kendaraan berat tersebut.
Korban Nazril Ilham Alfarizi, 15 tahun, pelajar SMP Negeri asal Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan jenazahnya dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Terus dari arah berlawanan ada Terus nyalet kan, kepleset. Ditanya orang-orang itu. Ya itu mabuk katanya. oh mabuk katanya. Masih SMP, rumahnya di Kasus kecelakaan masih dalam penanganan pihak Satlantas Polres Pasuruan Kota. Petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut termasuk terkait identitas lengkap kendaraan sepeda motor yang terlibat. Seorang kakak menyelamatkan adiknya yang nyaris tertabrak kereta api di Cilegon, Banten. Sang adik tak sengaja mengegas hingga sepeda motor melompat di pintu kereta api. Sebuah sepeda motor yang ditumpangi pemuda dan adiknya tiba-tiba melaju saat kereta hendak melewati perlintasan di Cilegon, Banten. Keduanya nyaris tewas tersambar kereta api. Beruntung sang kakak sigap menyelamatkan sang adik meski harus mengorbankan sepeda motornya. Video tersebut pun viral di media sosial. Rupanya handle gas diputar sang adik yang baru berusia 8 tahun. Tak ayal sepeda motor melaju hingga menabrak dan melewati palang kereta api. Keduanya selamat namun sepeda motor rusak parah terseret kereta. Korban mengaku trauma akibat kejadian itu. Peristiwa ini menjadi peringatan agar pengendara selalu berhati-hati, apalagi saat membawa anak-anak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus kabur usai menyerempet seorang pengendara motor. Beruntung, petugas tol berhasil mengamankan pengemudi minibus. Sebuah minibus kabur setelah tabrak lari di Jalan Tufarev, Karawang, Jawa Barat. Mobil itu menyerempet pengendara sepeda motor hingga terjatuh, menghantam pedagang. Sejumlah pengguna sepeda motor sempat mengejar untuk menghentikan laju mobil. Namun sopir tancap gas dan kabur ke arah Cikarang. Pengejaran pun terhenti karena mobil itu masuk ke ruas tol. Meski sempat lolos, minibus itu akhirnya bisa dihentikan petugas di ruas tol. Selamat siang, mohon izin Komandan. Mobil dan pengemudinya diamankan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 55. Saat diamankan, bagian depan mobil itu dalam kondisi ringsek. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengemudi diduga tidak konsentrasi saat berkendara. Seorang anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan juniornya di Mes Polda Kepulauan Riau. Pelaku emosi karena korban tidak mengikuti kegiatan pembersihan lingkungan. Itu, kenapa datang situ soalnya? Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Brigadir 2 Nathanael Simanung Khalid dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk diotopsi. Bribda Nathanael merupakan lulusan pendidikan Bintara tahun 2025. Korban ditemukan tewas di Mes Polda Kepri. Dari sejumlah luka lebam di tubuhnya, keluarga menduga korban mendapat kekerasan dari seniornya. Propam Polda Kepri memeriksa 8 orang saksi dan menetapkan 1 polisi senior korban sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, pelaku emosi karena korban tidak mengikuti kegiatan pembersihan lingkungan. Keluarga korban meminta polisi mengungkap kasus tewasnya Bribda Nathanael secara transparan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka.
Kalau kita bawa anak kita ada di rumah sakit gitu. Oh gitu aja Bang. Terus kita mengetahui bahwa korban ternyata sudah meninggal tuh apa kita sampai rumah sakit ini atau bagaimana Bang? Untuk sementara dokumen dulu deh nanti karena saya masih menunggu perkembangannya. Nanti aja ya Bu. Bang. Nanti aja semua. Oke. Yang penting nanti semua akan kita jelaskan. Oke. Yang mau kami katakan pokoknya kasus ini harus terungkap. Saya buka-buka nih. Tak boleh yang ada tutup ya aja. Hingga kini jenazah korban masih diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Sementara polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk mencari adanya kemungkinan tersangka lain. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Guru wanita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya siswa SMP yang terkena ledakan senapan rakitan saat ujian praktik. Diduga lalai, tersangka terancam 5 tahun penjara. Polisi menetapkan guru berinisial IP sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang murid SMP saat ujian praktik sains sekolah di Kabupaten Siak, Riau. Tersangka diduga lalai karena membiarkan siswa membuat proyek senapan rakitan dengan bahan-bahan yang dapat menimbulkan ledakan. Polisi juga memeriksa 16 saksi dan menyita barang bukti unit printer 3 dimensi, laptop, serta pecahan material senapan rakitan dan bahan yang diduga jadi pemicu ledakan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 5 tahun penjara. Jadi kami dari Polres Siak telah melakukan upaya-upaya penyelidikan di mana dari data-data awal, keterangan-keterangan yang ada, kami meyakini adanya sebuah tindak pidana yang terjadi yang menyebabkan meninggalnya seorang siswa SMP. Sebagai petunjuk dari kejadian yang ada, maka kami telah menetapkan satu orang tersangka untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana atas kejadian tersebut, yaitu dengan inisial saudari IP yang notabene adalah guru yang bertanggung jawab pada saat pelaksanaan kegiatan ujian praktek pada hari tersebut. Sebelumnya, senjata api rakitan korban meledak saat melakukan uji praktik sains di lingkungan sekolah. Akibat ledakan, korban langsung terpental dan tak sadarkan diri. Usai kejadian, korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun tim dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Korban kemudian dimakamkan di TPU Suak Santai, Kecamatan Siak. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, eksekusi rumah di Surabaya ricuh. Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan sekelompok orang penjaga rumah saling dorong. Eksekusi rumah berlantai di kawasan Jalan Rungkut Asri Barat Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Petugas jurusita PN Surabaya dan polisi terlibat saling dorong dengan sekelompok orang penjaga rumah. Eksekusi pengosongan ini mengacu pada Grocer Risalah Lela tertanggal 24 Juli 2024 yang dibenarkan pemohon eksekusi Dev Pangestu Kasendalim. Setelah berhasil dibubarkan polisi, jurusita PN Surabaya langsung mengosongkan rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Bikin resah paogah di Cengkareng, Jakarta Barat dirazia. Sejumlah paogah berontak saat ditangkap. Pak, tak dulu orang agak martir, ya Allah. Ya Allah, Pak, saya dilepas periksa, Pak. Kakinya angkat. Ya Allah, Pak, saya nggak martir. Berikut dulu. Saya nggak martir. Pria paogah ini memberontak dan menolak saat akan dinaikkan ke mobil petugas usai terjaring razia di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski terus melawan, petugas gabungan dari Satpol PP, Disub dan TNI Polri tetap mengamankan paogah yang kerap meresahkan warga dan pengguna jalan ini. Iya, Pak.
Tenang aja, nggak ada apa-apa. Udah tenang. Santai. 7 paoga yang terjaring langsung digelandang ke Panti Sosial Kedoya untuk pembinaan lebih lanjut. Di sini juga rawan macet. Mereka juga memanfaatkan kemacetan ini. Saya mohon dengan sangat kepada para pengguna jalan untuk tidak memberikan rupiah. Selama saudara-saudara memberikan rupiah kepada mereka, mereka sulit untuk diberantas. Sebelumnya kembali marak kawanan paoga beraksi di pintu keluar tol Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat hingga meresahkan banyak pengguna jalan yang melintas. Agar paoga tak kembali beraksi, petugas gabungan akan disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Buntut dari kasus pelecehan seksual di grup WhatsApp, sejumlah pihak kini meminta mahasiswa hukum UI terlibat kasus dikeluarkan dari kampus. Sementara Rektorat UI masih memantau perkembangan kasus ini. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Untuk FHUI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagai pembantu dan Pak Rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak FHUI agar segera mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia yang hingga kini pelakunya masih sudah bebas di kampus kita. Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya, cukup ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ketua BEM FHUI Ananda Kurdimas mendesak 16 pelaku pelecehan diberhentikan status kemahasiswaan atau drop out. BEM FHUI mendesak hak organisasi pelaku pelecehan juga dicabut. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar segera menggelar sidang etik untuk mengadili 16 pelaku kekerasan seksual secara transparan dan akuntabel. Mendesak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar mengeluarkan rekomendasi resmi kepada FHUI untuk menghentikan status kemahasiswaan pelaku kekerasan seksual secara permanen atau drop out. Untuk FHUI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagai pembantu dan Pak Rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak FHUI agar segera mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia yang hingga kini pelakunya masih. Jumlah korban mencapai 27 orang, terdiri dari mahasiswi hingga dosen. Para pelaku mengakui pelecehan dilakukan di tengah perkuliahan. Yang saya tangani, yang saya bantu pendampingannya ada 20, tetapi untuk yang dosen itu juga saya dengar-dengar jumlahnya itu sekitar 7. Karena jujur dari kami juga belum punya waktu juga untuk mencoba menelusuri korbannya ada berapa, dan menurut kami juga itu tidak terlalu urgent ya untuk kasus ini, karena toh pelaku juga semua sudah mengakui mereka salah, pelaku sudah mengaku salahnya apa, fakultas sudah tahu, ini sudah tahu, sekarang tinggal masalah penyituan sanksinya seperti apa. Tapi yang pasti korbannya sangat-sangat banyak. Betul, ini dosen-dosen yang mengajar mereka di kelas, dosen-dosen yang mengajar mereka sendiri,
dan bahkan dalam beberapa konteks mereka melakukan pelecehan itu di dalam kelas. Sewaktu masih belajar, betul. Saya tadi seperti saya bilang, saya belum konfirmasi juga terkait hal itu pertama, dan kedua juga memang sepertinya dari pihak korban pun ya kami tidak akan mencoba untuk mengkonfirmasi juga, karena menurut kami itu tidak relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Tetapi apabila nantinya memang kami temukan adanya intervensi ataupun hambatan dalam penanganan kasusnya, pasti kami juga akan kabarkan lagi ke semua pihak terkait hal ini. Tapi untuk saat ini belum kami konfirmasi dan tidak akan kami konfirmasi juga dalam waktu dekat. Kasus pelecehan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum UI belum selesai. Kini media sosial dihebohkan dugaan pelecehan grup chat melibatkan mahasiswa di lingkungan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Melalui unggahan akun media sosial IPB Benfest, beredar bukti isi percakapan yang menunjukkan adanya upaya dugaan pembungkaman terhadap korban dengan ancaman akademis. Kabar mencuat setelah akun tersebut mengunggah deretan tangkapan layar grup chat yang memperlihatkan perilaku tidak pantas sejumlah oknum mahasiswa serta proses mediasi yang justru diduga menyudutkan korban. Dari akun media sosial IPB Menfest juga membuat panggilan terbuka untuk jajaran pengurus BEM IPB untuk mengambil tindakan tegas terhadap seorang mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan seksual, kekerasan, serta pengancaman. Belum ada konfirmasi lengkap terkait peristiwa ini dari pihak kampus. Sementara itu beredar video berisi konser orkes mahasiswa diduga di panggung musik ITB Bandung. Viral di media sosial, lirik lagu Erika dinilai menyerempet seksualitas. Panggung musik digelar himpunan mahasiswa diduga dari jurusan Tambang Institut Teknologi Bandung atau ITB. Lirik dibawakan terdengar nakal atau menyerempet seksualitas pemirsa. Meski begitu, tidak ada mahasiswa atau mahasiswi merasa terganggu lirik lagu berjudul Erika. Mereka justru larut dalam lagu dan irama saat orkes membawakan lagu bernuansa dangdut ini. Lagu Erika viral di media sosial mendapat beragam tanggapan warganet. Banyak yang mengecam lagu Erika karena dianggap vulgar dan tidak mendidik. Belum ada pernyataan resmi dari pihak ITB terkait viralnya video tersebut. Ya, pemirsa, atas beredarnya video tadi, berikut pernyataan sikap himpunan mahasiswa Tambang ITB. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya lagu yang menimbulkan keresahan publik. Orkes Semi Dangdut HMT ITB berdiri sejak 1970-an dan lagu Erika dibuat pada tahun 1980-an dan disadari sebagai kelalaian dengan perkembangan norma kesusilaan. Poin ketiga, mengakui konten penampilan tidak mencerminkan nilai yang harusnya dijunjung di lingkungan akademik. Yang keempat, video tersebut ternyata pemirsa yang viral di media sosial terkait lagu Erika tadi sudah beredar di media sosial pemirsa. Jadi kita lihat sebelumnya kita melihat bahwa ada kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di kampus UI yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
di poin keempat tadi, video tersebut direkam tahun 2020 dan telah berkoordinasi untuk menurunkan atau take down konten video tersebut dari kanal resmi HMT ITB. Yang poin kelima melakukan evaluasi terhadap konten dan lagu yang terkait, pemirsa. Seorang terpidana kasus korupsi tambang nikel di Kolaka Utara kedapatan keluyuran di luar rumah tahanan. Terdakwa dikawal sipir sempat mampir makan siang di warung. Namun usai sidang ia tidak langsung kembali ke rutan, malah mampir di sebuah warung untuk makan. Kami terus mendalami alasan-alasan kenapa sampai kemudian harus singgah ke sana. Yang harusnya secara prosedural setelah selesai melaksanakan sidang, maka pengawal wajib mengembalikan ke rutan kembali. Pelestarian terpidana kasus korupsi keluar rumah tahanan bukan hal baru. Setia Novanto yang pernah menjadi terpidana korupsi KTP elektronik sempat tertangkap kamera sedang berada di sebuah toko keramik di Kabupaten Bandung bersama dua petugas lapas Sukamiskin. Akibatnya, kedua petugas dijatuhi hukuman disiplin. Namun yang tak kalah membuat heboh beberapa tahun lalu, Gayus Tambunan. Bekas pegawai pajak itu sudah membuat kontroversi sejak ia muncul sebagai tersangka kasus pajak pada tahun 2010 lalu. Selain diduga terpergok makan di restoran, ia bahkan sempat pelesiran keluar rumah tahanan untuk menonton turnamen tenis di Nusa Dua Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke dampak perang Timur Tengah. Pemerintah menjamin kenaikan biaya tiket haji tidak akan dibebankan ke jamaah. Kenaikan harga tiket menyusul naiknya harga bahan bakar aftur. Harga tiket haji tahun ini mengalami kenaikan, pemirsa, imbas dari naiknya harga bahan bakar aftur karena konflik Amerika Serikat dan Israel serta Iran. Kenaikan harga tiket haji dari dua maskapai mencapai 1,77 triliun rupiah. Meski demikian, pemerintah menjamin akan menanggung biaya tiket dan tidak dibebankan ke jamaah. Sepuluh hari lalu adalah 10 hari yang sangat krusial bagi kami karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu sampaikan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan. Karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada. Meski Amerika Serikat berlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Namun ribuan kapal tertahan dan harus mengantri di tengah ketidakpastian. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat, pemirsa. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 kapal menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS untuk menyamarkan identitas. Ketegangan meningkat pada hari ketiga blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Kapal-kapal tujuan Cina tidak bisa melintasi Selat Hormuz hingga membuat otoritas Cina mengecam tindakan arogan Amerika Serikat.
3 hari sudah Selat Hormuz diblokade oleh Amerika Serikat. Puluhan kapal tanker terlihat berlabuh di dermaga Selat Hormuz akibat blokade tersebut. Blokade Amerika Serikat juga berdampak pada lalu lintas kapal tanker yang mengangkut minyak ke Cina. Ada 2 kapal dengan tujuan Cina yang terlihat putar balik untuk menghindari resiko diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Hal ini membuat Cina merespon dengan tegas. Cina mengecam blokade Selat Hormuz karena dinilai berbahaya dan justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排。 Situasi ini menambah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz yang kini diprediksi akan melibatkan Cina dalam konflik. Perang akan semakin panjang dan meluas akibat blokade sepihak yang dilakukan Amerika pada Selat Hormuz. Apalagi Amerika Serikat telah menambah pasukan di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Dengan arogan, Amerika Serikat mengklaim serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Pemirsa, serangan udara Israel kembali mengguncang jalur Gaza. Kali ini kendaraan polisi menjadi target. Seperti ini pemirsa, gambaran serangan udara Israel yang menghantam kendaraan polisi di Gaza yang tengah melintas di jalan utama. Kendaraan tersebut hangus terbakar dan warga pun berusaha untuk mengevakuasi korban. Menurut laporan medis setempat, sedikitnya 4 orang meninggal dunia. Serangan ini juga melukai sejumlah warga di sana. Sementara itu pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Video direkam oleh ponsel milik warga yang sedang melintas di jalan tersebut, pemirsa. Ya Allah, Van, mustahadfin Van. Ya Allah. Israel sengaja melepaskan tembakan ke arah pantai di barat kota Gaza, Palestina. Tembakan ini dilakukan untuk menciptakan ketegangan secara psikologis dan ketakutan bagi warga Gaza yang berada di tenda pengungsian. Teror Israel terjadi saat warga Gaza diselimuti duka. Iya, kita lihat pemirsa, sambil menangis seorang ayah terus memeluk tubuh putra tercintanya yang sudah tidak bernyawa. Sang putra menjadi korban serangan Israel ke Gaza, Palestina. Hari kedua blokade Amerika Serikat, sejumlah kapal tanker minyak tertahan di Selat Hormuz. Amerika Serikat memberlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menjelaskan operasi bersifat selektif hanya berlaku bagi kapal masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan kapal angkutan laut Iran yang mendekati blokade akan segera dilenyapkan.